day in my life, kakak ngevlog pengen umrah. Terus Buat kenang-kenangan. yes. Kayak gimana sih kok? Kakak Janat. Hai. Persiapan mau umrah. Halo. Kamu bibirnya pucat, aku juga pucat bibirnya. Ini vlog mau nganterin Kak Janet ini delapan tuh jeda dia langsung. Ini kamu Kak. Ya. Mora, kamu jangan nangis ya. Please jangan nangis. nanti aku nyusul. Ya boleh. Tahun depan deh. Aku jemput kamu lagi. Kamu mau Bes. apa? Coklat kunafa kan? Sama coklat. Dadah. Kamu cantik banget. Kamu udah kencing tadi. Sama kamu lo berdua. Ini video. Nenek galak mukanya. Oh iya maaf deh mami. Iya, maksudnya mami di belakang kakak aja. Tadi mami turunan kan. Ntar lah. Nggak lihat ya.
bilang sama masnya itu nama istri mau umroh ini. Iya kan? Iya kayaknya bilang. Kan dia izin. Udah duluan. Dia geraknya cepat. Dia geraknya cepat. Nenek tersebut sama.
Gimana sih? Atasnya taruh di bawah atau di atas? Biar tidak. Pasti gimana, Pak? Jam berapa tadi? Larangan selanjutnya Bapak Ibu tidak boleh berkata rofas ya. Rofas ini juga penting Bapak Ibu. Rofas atau berkata yang membuat nilai pahala umroh Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Bismillah, Bismillah. Tiga, dua, satu. Sekali lagi 3, 2, 1.
berapa jam mainnya? Kakak satu. Kakak satu itu sama ini mami ini aja. Ini apa? Iya udah. Beef kebabnya 3. Ini 3. Yeah. Pokoknya 8 tadi. 8. Satunya 200.000. Ya kan 375 dikali 5.000. Kurma, ini mah kurma. Jahe. Ini aku bawa berarti. Itu ada Masjidil Haram. Mau lihat Ir. Ini mangga tapi kan smooth yes. Tapi aku kenyang nih lama-lama minum ini. Lumayan dingin. Kita masih on the way ke hotel. Nah, itu hotel kita. Masih ada. Jadi nggak usah lah. Iya, di situ jam 12 Dede.
Oh iya. Nggak ada anak-anak lagi datang. Anak jalan kan. Iya Kak. Ada. Kayak di depan sih tadi tuh kayak. لما يتسمى لا معلش Yang view-nya langsung Ka'bah ya. Karakternya ya. Jadi kita harus sabar. Nah, kalau yang merasa mungkin karakternya tidak ada keduanya, tidak fastabiqul khairat, tidak juga muqtasid, maka silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Pengumumannya jam 3. Nah, bagaimana upayanya untuk menyesuaikan? Pengumumannya jam 7. Tadi saya komunikasi dengan beberapa jamaah. Loh, Ibu sudah pakai batik? Iya. Nanti biar gak naik turun langsung pulang dari sholat subuh sarapan standby di lobi. Wah, mantap Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semua dengan menyesuaikannya Allah memberikan pahala yang berlipat yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Baru pembukaan Bapak Ibu, kita sudah sampai dalam bersembunyi. Kita karena kesiangan Bapak Ibu ya, kita ngejar untuk
umroh kita yang kedua. Di sebelah kanan Bapak Ibu adalah Jabal Sur, yang mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di atas sana. Karena apa? Karena dikejar-kejar menjadi daftar pencarian orang, ya, seluruh orang kafir Mekah. Bahkan Abu Jahal itu membuat pengumuman, barang siapa yang bisa menemukan, yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Beliau berangkat dari rumahnya. Kalau Bapak Ibu sering yang kita lewati untuk melaksanakan umroh maupun tawaf sunnah ataupun sholat lail tadi malam, ya, itu kita berada di pojok rukun Yaman. Nah, dari arah rukun Yaman itu Bapak Ibu sekalian ada sebuah jalan dinamakan Jalan Syarak Hijrah. Itulah tempat Rasulullah SAW memulai untuk hijrah beliau dari kota Mekah menuju ke Madinah. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, beliau berjalan kaki dengan sahabat karib beliau, yaitu Siddiq. Kemudian saat berjalan menuju ke Jabal Sur ini Bapak Ibu sekalian, nah, waktu itu diceritakan adalah Nabi Muhammad. Saya cinta kepada Muhammad. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada penduduk langit, makhluk yang ada di langit. Ada apa saja makhluk yang ada di langit Bapak Ibu? Ada bintang, ya. Kemudian ada bulan, ya apa tidak? Ada planet-planet yang kita ketahui saat kita sekolah, ya. Dan kemudian makhluk-makhluk langit yang tidak pernah kita ketahui, ya. Itu kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, wahai, tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Coba lihat, mulut gua ada sarang laba-laba, ya, atau rumahnya laba-laba yang tidak rusak sama sekali. Kemudian ada juga hewan merpati yang bertelur hingga ada di dalam. Kemudian nomor 3, rojul, orang kafir yang ketiga berselisih, kalian daripada Inilah jusnya lah, itu terusin aja. Bisa berat banget. Ayo udah. Nggak usah, ini aja. Cuma sebentar doang. Ada tempat tunggu dulu, tempat duduk. Ini dapatnya bertujuh. Ya betul lah ya. Nanti masuk di HP nenek ya. സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മേലിലും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലും അനുചരന്മാരിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റിയവരിലും രക്ഷയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അറഫ മല ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മതപരമായ ഒരു സന്ദർശന സ്ഥലം അല്ല. അത് സന്ദർശിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതിലും പ്രതിഫലമോ പുണ്യമോ ഇല്ല. അവിടെ നിന്നുള്ള കല്ലും മണ്ണും എടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഗുണവും മഹത്വവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നന്മ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ para jamaah haji melakukan amalan yaitu mabit di Musdalifah. Yang diamalkan adalah sholat maghrib dan isya, kemudian mengambil kerikil berjumlah 70 kerikil. Bisa dilihat
di sebelah kanan ini Masjid Mas'aril Haram, dan ternyata masjid ini menjadi saksi bahwa Allah mengingatkan kepada umat manusia, meskipun dosa-dosanya diampuni oleh Allah, meskipun sudah dijanjikan surga, tetap Allah memperingatkan, yaitu fadkurullaha indal mas'aril haram, yaitu supaya tetap melaksanakan kewajiban, yaitu sholat maghrib dan isya. Ya. Di sini tidak ada tenda, Bapak Ibu sekalian, hanya nanti ketika musim haji di atapnya berwarna putih yang sangat besar, bangunannya sampai 5 lantai. Nah, kalau kilas kayak parkiran, bukan parkiran tapi ya. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu itulah adalah tugu Jamarot untuk melempar jumroh. Nah, nanti akan diajak oleh Pak Sopir untuk menuju tenda Mina Jamaah Haji Multazam. Yang utama dong buat kamu sehat. Bukan, Mama udah megang kabar belum? Udah dong. Tadi pagi. Pegang yang Mama videoin itu. Lewat mana, Tan? Kita kayaknya belum lewat sini ya, Mi. Kita kayak Ini yang banyak ini. oh, ya. Ini namanya WC 9C. Ini banyak kesini toilet sini. Itu 9. Harusnya bener sih, kan kita ke hotel dekat Zam-Zam. Sebelah kirinya. Ambil apa? Alamin. Nah,
melewati tenda Mina. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa malam kita sudah berada di kota suci Mekah. Artinya tabiat-tabiat baik yang sudah kita kerjakan di kota Mekah ini ya, berfoto bersama ya, untuk dokumentasi kita. Kemudian nanti kita langsung antri masuk menuju ke Videotron ya. Dan gue bikin gue dosa lu. Cuma mendet. Siapa? Oh Rene. Tiket. Perempuan semuanya di sini. Perempuan sebagian boleh lesehan di depan atau boleh berdiri di belakang. Laki-laki boleh kita masuk ke layar yang kedua. Mami. Laki-lakinya di layar yang kedua. Kursinya untuk yang lansia. Mula jemaah, 6 ruangan dan ini merupakan pertama kita saja sebagai ruang tunggu. Ruang utamanya nanti insya Allah di ruangan kedua, di ruangan yang paling besar. Di Nabi pertama, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan dikarenakan ini masih ruang tunggu, di sini masih belum ada terjemahan bahasa Indonesia. Di akhir nanti insya Allah kita akan mensyarah kisah Nabi Adam alaihissalam. Di sini masih belum diperbolehkan merekam di masker. Untuk membersihkan waktu kita akan langsung mensyarah, kita akan langsung menerjemahkannya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di Babilonia, tepatnya sekarang sebuah daerah yang terletak di negara Irak. Di sana lahir Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana kaumnya tatkala itu menyembah berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada kaumnya terhadap apa yang mereka ini sembah. Ya, kaumnya menjawab, kami hanya mengikuti jejak nenek moyang kami. Kami hanya mendapati nenek moyang kami terdahulu menyembah berhala. Maka kami juga menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim pun mentahdir mereka, mendakwahi mereka semuanya. Bagian atas di sebelah kanan. Kita terlebih dahulu akan kemudian menyalain di sini. Lagi-laginya boleh kita merapat di sebelah kanan. Dan berhasil dikumpulkan di dalam Khalifah ketiga, Khalifah Ibn Affan, radhiyallahu anhu. Baik, mas semuanya yang paling spesial inilah dia di museum ini. Dan ini asli mas kalian. Ini yang paling istimewa sekaligus ini merupakan rekor dunia saat ini yang belum terkalahkan. Inilah dia teman sekalian, karangan pertama di dunia, rekor pertama. Al-Quran diselesaikan dengan cara dijahit manual, disulap, dirajut manual menggunakan tangan jemaah. Oleh seorang perempuan asal Pakistan, nama dia adalah Ibu Nasil Afsar. Ibu ini mujahidnya dimulai dari beliau berusia 30
selesainya di usia beliau yang ke-62 tahun di Mas sekalian. 32 tahun lamanya waktu yang dia perlukan untuk belajar dan juga menjahit Al-Quran manual menggunakan salsel yang sekalian. Yang mana karangannya terdiri dari 10 jilid, beratnya mencapai 55 kg. Ini merupakan jilid terakhir, jilid ke-10 asli yang beliau wakafkan untuk museum ini. Di sebelah kanan Al-Qurannya, yang dapat melihat alat-alat yang beliau gunakan untuk merajut dan juga menjahitnya. Yang mana satu harinya beliau hanya bisa menjahit sekitar 2 baris saja. Dimulai dari tahun 76 hingga tahun 2018 dan hingga saat ini, ibu ini masih ada di mas kalian. Atas karyanya itu, ibu ini mendapatkan hadiah berupa undangan kerajaan Arab Saudi untuk berhaji setiap tahunnya. Sekarang kita lihat di sebelah kanan mas. Tadi kata-katanya hadiahnya apa kan? Hadiahnya apa tadi? Hadiahnya tadi dikasih hadiah apa? Haji setiap tahun Oh iya. oleh Raja Arab. Oh itu alatnya ya? Nah ini. Buang sampah. Yang begini kalau kata itu sampah. Apa tuh? Alas 50.000. Kopi. Bangunan itu lihat. Kalau dibuat sih ngapain kayak agak pukul meriang. Oh iya pada-pada. Jokowi berapa Jokowi? Itu salah aku beli jangan enggak tuh.
Di bawah. Itu bisa kalau dibawa padi. Dibawa pulang. Itu langsung diminum. Indau itu di mana? Bintau di Jam Tower. Ada ya? Ini Nabi yang bikin. Ya bersama ininya, bersama sahabat-sahabatnya. Tapi kurang tahu ya, entah mungkin zaman sekarang direnovasi lagi, begini lagi. Ya mungkin ya. Mungkin zaman dulu nggak sebagus ini. Iya pasti. Ini juga contoh Arab Saudi udah banyak daun-daunnya udah jelas ya. Harusnya kan gurun kayak gini nggak ada ini ya iya, hijau-hijaunya. Ada orang camping di sini. Iya. Di situ. Lewat mana? Iya lagi lewat Pak. Iya lewat jalur ini. Itu ada jalurnya. Ini dibikin juga nggak? Bukan? Yang ini? Bukan ya? Yang kecilin. Iya. Yang kecil. Bukan ya? Nah ini, iya ini jalur. Nanti dari sini kan itu ke atas lagi tuh. Oh, iya. Nyambung Sambungannya jadinya. Oh. Baunya nggak ada lagi, putus. Kayak gini ya. Masya Allah. Ya harusnya dibikin kaca terus dia. Nggak bisa rem lagi kak. Terus dia. Oh iya lagi nyusu. Itu udah bubuk. Iya. Di rumah. Iya. Nah zaman dulu itu kalau perang kan onta itu dinaik, terus bekal-bekal dibawa, terus perjalanannya jauh tuh kan 80 kilo, Nabi itu kan sampai. Gila termomnya jelek. Iya. Sepi. Kayaknya sepi. Bersih ya. Ini tutup atau emang nggak ada orangnya? Agak susah halal haramnya sini. Iya. Ini nggak ada petugasnya. Tutup berarti. Kok jadi berdiri ya di dalam? Lihat kan monyetnya banyak banget. Kecil-kecil banget. Kecil-kecil Oh, banget. pada lari-larian. Monyet gunung di sini begitu. Ini loh sayang tuh nak. Lihat ya. Jadi larinya kemana itu? Naik ke atas bukit. Betul naik ke atas bukit tuh dia. Tuh, tuh, tuh. Wow, kak, ini yang pantatnya merah. Tuh, pantatnya merah. Gunung, banyak apa namanya kak? Ada dia khusus kok dia. Kayaknya kalau kurs visa internasional nggak nyampe 5.000 deh. Kayaknya 4.000-an. Iya kemarin aja yang jualan bilang nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib syukur dengan bersyukur alhamdulillah birabbil alamin. Sholawat serta salam kita sampaikan terus agar kita dengan membaca sholawat salam ini kita dibacakan sholawat oleh baginda Rasulullah menuju ke Madinah. Kalau jamaah multazam apa Pak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Apa persamaan jamaah multazam dengan Rasulullah hijrah menuju ke Madinah? Ngerasain kereta cepat. Ya boleh. Dulu belum ada ya, dulu pakai unta, pakai kuda. Persamaannya Bapak Ibu, kalau dulu orang kafir mengusir
Rasulullah. Kalau kita diusir oleh petugas hotel. Udah habis. Kopernya ada tambahan, Bapak Ibu? Udah nggak ada, Pak. Berarti tandanya sampai ndang cek auto jono ini. Kamu segera cek out. Hari ini cek out. Itu ya, Bapak Ibu, kita diusir oleh petugas hotel. Artinya kalau Bapak Ibu ingin nambah programnya karena perbedaan kereta cepat dengan bisnya nanti berbeda mungkin antara 1 sampai 1,5 jam kurang lebih ya. Makanya kalau seandainya sudah menyiapkan baju-baju untuk ganti mungkin ya di cover kabin yang sudah disiapkan, karena tidak mau menunggu koper yang dibawa bis. Nah, nanti silakan koper kabinnya dibawa dengan kereta itu ya. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Sebelumnya Bapak Ibu akan kita bagi snack ya. Pak Irfan bisa minta amal soleh. Sekaligus akan kita bagikan tiketnya ya. Akan kita bagikan tiketnya, tiket keretanya itu perjalanannya insya Allah jam 16:20. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama anjing dari sini ya. Antum
9 derajat terasa 3 derajat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Insya Allah belum ada ya. Ada tambahan mungkin Pak Irwan? Insya Allah cukup ya. Sabun Tasrih Raudhah tanggal berapa Pak untuk Ayo Nek. Bu, nenek pelan-pelan. Bu, nenek pelan-pelan aja ya. Dengan PDD Bapak ngomong ini, lah Bu, aku biasanya belinya yang karamel. Lah maksudku piye Mas? Lah Pak, aku belinya sing loh, ini yang karamel. Yang kocok. Iya tambahane ngono iki. Ada sekali sekali. Dingin Nek. Iya, itu dingin. Dingin. Nenek di depannya. Di depan mana? Mana? Dingin banget. Amazing this. Wearing this. Sini. 328. Aku ntar bisa pagi mau cari Quran gratis di 3 berapa ya tadi? Cari Quran gratis. Ada lah. Ada. Enggak, Jumat ada. Ada. Ya kan nanti Jumat bisa. Kita kan sampai Jumat sampai Sabtu malah. Sekolah, tapi kan udah lama. Apa? Sini Nek. Nah, sini Nek. Anakku mana tadi? Tadi mau ke depan dah. Ada mah tempat lambai sembahyang. Mana? Aku udah di hotel tadi. Itu apa? Apa? Nenek tak ada nih. rodanya dimasukkan aja Pak. Nanti kalau nggak dimasukkan diambil. Baru sampai hari ini.
Apa? Kurang. Cepet banget ya, Zan. Hmm? Iya. Bebas. Mana mama? Nggak dingin, nggak terlalu. Kalau malam doang kali ya, tapi sejuk. Kalau kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke tempat selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita ceritakan Honda dilewatkan ke Masjid Kiblaten. Nah, ini beralih arah cerita ke Masjid Kiblaten. Bapak Ibu sekalian, arah kiblat yang pertama kali adalah Baitul Maqdis. Dan ternyata kalau kita lihat di peta, kondisi peta itu ternyata kota Madinah, Mekah,
kemudian Baitul Maqdis. Maaf, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Ya betul. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang arah kiblatnya awal itu ketika Rasulullah sebelum hijrah itu di Ka'bah, ya kan? Sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, tapi tidak juga membelakangi Ka'bah. Jadi tetap lurus ke arah Ka'bah saat sholat, juga lurus ke arah Baitul Maqdis. Dua tanah suci ini, Mekah dan Baitul Maqdis saat itu, saat Rasulullah belum hijrah. Kemudian ketika Rasulullah diperintahkan hijrah karena diusir oleh orang kafir Mekah, akhirnya Rasulullah dalam proses ibadah selama kurang lebih 7 tahun di Madinah ini, kok rasanya saya membelakangi Ka'bah dan saya tidak senang kalau saya membelakangi Ka'bah. Maka saat sholat Bapak Ibu sekalian, ibadahnya semakin tertib, larangannya Allah Rasul kita jauhi sejauh-jauhnya. Itulah kemenangan kita. Maka kita yang selalu dibuntuti dengan iblis, ya. Iblis itu berada di telinga kiri, juga berada di telinga kanan, juga ada di atas kita, juga ada di bawah kita, juga ada di depan kita, juga ada di belakang kita. Kalau kita dibisiki sesuatu hal yang menjadikan kita malas, itu iblis. Kalau iblis membisiki tidak bisa, kita masih tidak goyah keimanannya, ya, keimanan kita kuat, kita di selamat datang di Kebun Kurma atau di Pasar Kurma ya. Ayo silakan kita campur, silakan masuk dulu. Ayo silakan kita campur, silakan. 300 real. Ini kurma premium Bapak Ibu. Kurma premium yang luar biasa. Kesukaannya Rasulullah. Silakan dicoba. Sangat fresh, baru panen. Nah, silakan. Masya Allah. Diskon. Satu karton 40, 3 karton. Ayo silakan. Emang ada bijinya ya? Beli yang mana nih? Udah beli itu seperti box. Ayo silakan. Yang kayak gini nggak beli? Silakan. Salam untuk para jemaah yang dari para Khalid. Para Khalifah, ayo silakan. Para jemaah yang dari para Khalifah. Selamat datang di Pasar Kurma ya. Ayo silakan. Ini semua nih. Campur mah. Barokahan yang sudah didapatkan Bapak dan Ibu, gitu ya. Oh, saya setelah umroh itu mendapatkan kebarokahan anak turun saya jadi anak yang soleh-soleh. Lo itu termasuk salah satu lipatan ganti dari biaya yang sudah dikeluarkan yang pertama. Kemudian bisa jadi tergantinya qadar jelek yang akan menimpa kepada Bapak dan Ibu. Allah itu sudah membagi qadar baik maupun qadar jelek. Nah, ketika Bapak Ibu ada qadar yang jelek, ya, maka ketika kita ini nanti
Kemudian titik kumpul kita ya, bangunan putih kita ini sebagai lurusnya untuk menuju ke bis. Orang-orangnya. Itu apa, Nek? Nah, itu situ apa, Nek? Kayak UFO, Nek. Tuh, menara yang bulat mau di depan tuh. Kayak di Final Destination di atasnya itu. Itu kan tandanya. Tanda apa? Tadi harusnya kita ada di foto tengah tuh. Semua orang tadi dia kantong-kantong foto pada begini. Ya itu. Kurang itu udah sedikit. Ibrahim. Yang di dalam Mekah. Iya. انا قلت لك يجي للباب شدي في الفرده الباب كريمة انا غنوقف من هنا وغنشوف برا. Nenek kemana ya? Sama Tante Sherlyn, Nenek. هذا حد هذا Ini telepon ayah. Jam berapa sih di sana? Jam 7 malam. Ini hotel kita. Modelnya sih pindah. Nih kebabnya nih yang itu 75.000. Ntar jajal aja malam. Kalau belum kenyang ya. Tuh es krim, Nek.
bagus, tapi banyak hijau-hijaunya jelek. Nah, emang pakai foto. Tuh, lihat. Bener nek. Mih. Iya, banyak kan makanan murah. Mau sini. Tiga berapa ya? Harusannya berat langsung. belum, emang udah. Belum dikit lagi. Sana tuh, sana masih ada juga. Oh, baru kalau mau buka yang kayak itu tadi mau kebuka. Ntar tadi pembagian kok. Mau beli kopi gak? Belakangnya lebih enak lagi. Kan mau jalan-jalan. Ini nggak usah diajak.
kan saudara kita. Dalam mengelola keuangan mulai dari Baitul Mal. Baitul Mal itu tempatnya harta ya, yang dari zakat, kemudian alamatnya. Akhirnya Nabi Nabi dibunuh. Nah kemudian dilanjutkan lagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa sejarah ini terdengar? Hotel sebelah kita juga. Hotel kenapa? Hotel, Ser. M-Banking kenapa? Wait. Rumah apalagi di Inggris ya kan biasa. Nah ini yang kemarin nanyain burung pertandingan banyak di sini. Iya. Oh ini kemarin dulu gua kayaknya kemarin. Oke deh. Bagus sih Kak. Oh no itu no banyak no di atas itu masjid deh. Oh Enggak, aku nggak aku matiin. sama foto mama aku. Sini di mana? Sini. Baju lagi Bajunya bagus, kerudungnya lagi jelek. Baju kakak tuh aturan tadi. Mana ya? besok kan berangkatnya katanya jam 11. Jam 11 emang? Iya. Kata siapa? Ya cepetnya jam 11. Jam 11. Belum check out udah rapi-rapi semua. Enak kami. Foto gitu, yang ini kamu di sini ya, kamu di sini ya, gitu. Aduh, sampai Leru. Kalau udah pada duduk baru harusnya. Mas Eki maka. Ya, aku juga terima kasih udah mampir. Ketemu. Kamu dipoto terus sama kakak. Ini betul-betul tempat tanah suci ini memang betul-betul mustajab ya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, atas hadiah Bapak Ibu sekalian, pemberian Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan dimanfaatkan, dibarokahkan ya. Akan kami wujudkan sesuatu agar menjadikan Bapak Ibu mendapat ahabba qaumin ibtalahum. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Fa'idha rodiya falahu ridho. Maka ketika Bapak Ibu ridho, maka Allah pun juga ridho. Nah keridhoan ini ya, kok delay lagi. Nah ini kalau Bapak Ibu ridho terhadap apa yang menjadi cobaan dari Allah, ujian dari Allah, maka Allah pun ridho, mendapatkan Bapak Ibu mendapatkan
pahala. Bapak Ibu sekalian, sabar itu mudah diucapkan gampang sabar ya. Tapi prakteknya sulit ya, perlu perjuangan. Ada tulisan Allah tuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan, insya Allah itu perjalanan kita ke bandara insya Allah kurang lebih 15 menit. Bandaranya sangat dekat sampai nanti di Indonesia, di rumah masing-masing. Insya Allah banyak ya yang sudah membawa. Oh enggak, ada yang bawa. Oh enggak berani gitu. Ya. Ataupun parfum-parfum ya semuanya. Oh, Ibu Serni. Karena ada yang Masya Allah ya banyak ya. Mudah-mudahan walaupun 1-2 orang tetap di Kita main sudah. Ini janjal. Ayo lihat guys. Mana Ini pohonnya. ada sawah pergi. Pohonnya. Pohonnya huruf S. Hebatnya. Kali walad dan Cuma 1 biji sobat tuh. Oh ambil deh, mami kamu pegang deh. Mami. Banyak banget tapi banyak. Baiknya di situ. Taruh di kaki aja nanti terjatuh nih. Enggak di situ, jangan itu yang jangan dipejok ya. Nah, di sini. Bersih.